fans. Masuk plus ya Pak. Selamat siang semuanya. Siap Bu. Siap Pak. Pada hari ini sehat, luar biasa, Manis. Anak ibu lihat dulu di bawahnya. Ada nggak sampah yang bertebaran? Kalau ada, coba diperhatikan ya. Ada yang tahu nggak minggu lalu kita belajar apa? Kata benda bu. Kata benda. Nah minggu lalu kita sudah belajar kata benda. Jadi hari ini kita belajar paragraf deskriptif. Oke. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita tentang paragraf deskriptif. Yang pertama, agar anak-anak ibu dapat memahami apa itu paragraf deskriptif. Yang kedua, agar anak-anak ibu dapat menjelaskan ciri-ciri paragraf deskriptif. Anak-anak semua belum tahu itu apa paragraf deskriptif. Di sini ada tertulis paragraf deskriptif adalah paragraf yang melukis atau menggambar sesuatu sedetail mungkin seperti melukis maupun menggambarkan maupun mendeskripsikan. Itu termasuk benda, tempat maupun kita manusia. Nah, paragraf deskriptif ini memiliki kata ajaib. Kata ajaib bukan seperti surat di anak-anak, melainkan itu seperti menggunakan kata-kata yang menyentuh panca indera kita, seperti penglihatan, pendengaran, lalu penciuman, perasa, dan juga peraba. Yang seperti tempat, yaitu Danau Toba. Pasti semua anak-anak rata-rata sudah tahu kan itu Danau Toba seperti apa? Nggak tahu. Bukan yang sana, Grace. Siapa tadi yang bilang sudah itu? Angkat tangannya. Nah, coba David ceritakan ataupun bagaimana ciri-ciri Danau Toba itu. Ada lohan. Ada lohan. Gitu. Baik, terus lanjut Devi gimana tadi? Ada ikannya Pak, batu-batu ada juga ada batu. Ya, betul ya. Airnya warna hijau. Hijau. Oke, udah semuanya. Kita lanjut lagi ya. Nah, seperti itulah contoh dari paragraf deskriptif. Nah, apa dampaknya bagi kita sebagai pembaca? Yaitu membuat pembaca seolah-olah melihat atau mendengar atau merasakan langsung apa yang dideskripsikan oleh seseorang maupun teman kita. Seperti berada di tempat walaupun kita tidak ada di tempat tersebut. Oke, seperti itulah contohnya dan seperti itulah pengertian dari paragraf deskriptif. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru Ibu Ningrum. Ciri-ciri paragraf deskriptif. Yang dimana ciri-ciri paragraf deskriptif itu suaranya ya anak-anak. Ya Bu. Yang pertama, kaya akan sifat. Paragraf deskriptif dipenuhi kata sifat yang menggambarkan seperti indah, lembut, merdu, wangi, dan kasar untuk menggambarkan lebih hidup dan nyata. Misalnya, Yohana wangi sekali pagi ini. Aku enggak. Terus, Aprilnya hari ini cantik sekali. Nah, itu dia menggambarkan kaya akan sifat. Yang kedua,
Contohnya. Contohnya seperti rambut Nia sehalus sutra. Nah, yang kedua yaitu personifikasi. Personifikasi yaitu menggambarkan benda mati tetapi mempunyai makna. Seperti daun itu Kalian ya, nggak boleh gitu. Yang kedua yaitu metafora. Metafora adalah membandingkan dua benda tanpa menggunakan kata seperti atau bagaikan. Nah, contohnya guru tanpa tanda jasa. Itu perumpamaan. Contoh dari metafora untuk membuat deskripsi lebih kaya dan menarik bagi membaca. Apakah kita ekspresi dulu? Iya. Mau? Oke, ayo kita ekspresi. Ayo. Ekspresinya itu seperti ini. Di sana senang, di sini senang, mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, dikuli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, dikuli goyang-goyang, kaki disentak-sentak. Nah, jadi itulah ciri-ciri paragraf deskriptif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf deskriptif. Yang pertama yaitu objektif. Paragraf yang menggambarkan objek berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada, tidak melibatkan pendapat atau perasaan pribadi penulis. Contohnya, saat mendeskripsikan benda atau tempat secara faktual sesuai laporan ilmiah atau dokumentasi. Nah, contoh dari objektif ini adalah yang sesuai fakta, apa adanya, tidak melibatkan perasaan. Contohnya, di kelas kita ada AC, ada kursi, dan ada tas, ada botol minum. Ada Nah, pipet. itu dia sesuai fakta, tanpa melibatkan perasaan. Yang kedua yaitu subjektif. Nanti kita beres. Paragraf melibatkan perasaan dan pendapat pribadi penulis. Biasanya lebih ekspresif daripada emosi. Nah, contohnya itu seperti ruangan kita sangat bising, Oh, bisa dua orang. ruangan kita sangat ribut. Betul. Itu contoh dari subjektif. Ya, subjektif. Itu subjektif, melibatkan perasaan. Iya. Yang ketiga yaitu spasial dan personal.
Selanjutnya anak-anak kita masuk ke dalam teks menulis paragraf deskriptif ataupun cara menulis paragraf deskriptif ini. Apa tadi judulnya anak-anak Ibu? Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu di sini ingin bertanya kepada anak-anak Ibu. Apakah anak-anak Ibu pernah melihat baik itu dari tempat, benda, atau orang, lalu orang itu menceritakan dapat dari yang pernah dia lihat seperti itu? Pernah. Apa yang orang itu lihat? Kurang asrama. Ya. Nah, di dalam teks deskriptif, di dalam paragraf deskriptif ini itu dapat membantu kita dalam untuk menjelaskan sesuatu agar jelas untuk orang lain agar mereka dapat membayangkannya. Bisa anak-anak Ibu? Nah, yang pertama itu tadi, yang pertama itu apa anak-anak? Amati. Nah, amati di mana amati ini berarti kita perlu mengamati objek secara teliti. Contohnya itu misal seperti Bapak Guru Hasian menunjuk kelas kita. Nah, coba anak-anak Ibu lihat dulu apa yang terjadi dalam kelas kita yang saat ini. Dan apa yang ada di sekitar kalian yang ada bisa kalian lihat? Ada manusia, ada tas, Ada sistem. Nah, semakin kita tadi di dalam mengamati, semakin banyak juga informasi yang dapat kita pahami, kita tulis bisa anak-anak? Nah, yang selanjutnya itu ada catat, di mana di sini kita dapat mencatat poin-poin penting dari hasil yang kita amati tadi. Misalnya tadi yang kita amati kan ada kursi, ada meja, ada juga kipas, dan itu sebagai contohnya. Oke, selanjutnya itu ada pilih kata, yang dimana di dalam pilih kata ini kita dapat memilih kata-kata yang lebih menarik. Misal, kalau kita katakan kelas kita saat ini bagus. Nah, kita bisa lebih membuat kata itu menarik. Contohnya, dari kelas kita bagus menjadi kelas kita bersih dan nyaman untuk belajar. Selanjutnya itu ada gunakan majas. Anak-anak Ibu tahu tadi apa arti majas ini yang sudah dijelaskan Ibu Ningrum tadi? Apa itu arti majas? Nah, ya, majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat untuk membuat agar kalimat itu menjadi lebih menarik dan lebih hidup. Contohnya itu seperti kalau kelas kita bersih, seperti tadi kan contohnya kelas kita bersih, bangku tersusun rapi, meja juga tersusun rapi. Nah, itulah contohnya. Yang bisa kita lihat dari yang kita lihat dari pancasila kita yang tadi. Nah, selanjutnya itu ada susun, yang dimana susun merupakan gabungan kata yang telah dicatat satu kata yang semua yang telah dicatat yang menjadi satu supaya kalimat tersebut tetap menjadi utuh. Selanjutnya di sini ada apa anak-anak? Ini alasan. Contoh paragraf deskriptif. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang 3 gambar yang pertama itu coba dulu. Anak-anak lempar itu. Ini gambar apa di gambar yang pertama itu? Pustaka. Ya, pustaka. Oh, pustaka itu seperti apa anak-anak? Buku. Ya, buku. Terus apa lagi? Ada meja sama kursi. Ada sunyi. Ya, nah, gimana? Nah, anak SD nggak bisa lakukan gini. Perpustakaan ini merupakan deskripsi tempat di mana perpustakaan itu sunyi, hanya terdengar bisikan halaman buku yang dibalik, aroma kertas Nanti kau permisi nggak pulang pulang. dan yang menjulang. Nah, gambar dulu ini apa anak-anak yang Dia nampak benar yang sila. Apungku. Nenek Cindy memiliki wajah berurutan seperti peta kehidupan yang telah dilaluinya. Makanya yang dulu selalu merasakan kehangatan saat tersenyum. Nah, yang dimana di dalam gambar juga itu juga bisa kita deskripsikan
Dengar. Satu lagi apa? Dengar. Cium. Ya. Jadi di sini ibu mau mengasah apakah anak-anak ibu ini bisa merangkai sebuah paragraf deskriptif melalui media yang bapak ibu buat. Jadi anak-anak, di papan ini tersedia 6 gambar yang berbeda. Jadi nanti anak-anak ibu 6 orang akan mendeskripsikan atau menggambarkan gambar yang dia dapat. Paham? Oke, Bu.